Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, bagi kita umat Islam yang beriman, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat kita nanti-nantikan kedatangannya. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan ini adalah merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, yang banyak dihabarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kemuliaan daripada bulan suci Ramadan ini, sampai-sampai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai pada satu titik penjelasan mengenai bulan Ramadan yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam ini, dengan sabda beliau, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Yang artinya, jikalau umatku mengetahui rahasia kemuliaan apa saja yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini, pastilah mereka menginginkan, pastilah mereka mencita-cita agar seluruh bulan yang ada ini isinya semua Ramadan saja. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah tidak ada kata-kata yang bisa melukiskan, tidak ada satu ibarat yang dijadikan sebagai umpama betapa istimewa dan mulianya bulan suci Ramadan yang akan kita hadapi ini. Dan di antara kemuliaan tersebut juga dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa menunjukkan atau menampilkan perasaan senang, menampilkan dan menunjukkan perasaan gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Rasulullah menjelaskan itu akan diganjar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa diri kita ini akan terbebas daripada siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man pariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira, barang siapa yang senang hatinya dengan tibanya bulan suci Ramadan ini, maka Allah mengharamkan jasadnya, Allah mengharamkan badannya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak lain adalah karena begitu istimewa, begitu mulianya bulan suci Ramadan yang akan kita masuki ini. Selain daripada itu, bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang kandungannya juga dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kandungannya itu adalah merupakan hajat besar, merupakan keinginan kuat bagi setiap umat Islam yang beriman. Rasulullah menyatakan bahwa di dalam bulan Ramadan itu awwaluhu rahmatun,
permulaannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa awsatuhu maghfiratun, dan pertengahannya adalah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan terakhirnya adalah merupakan pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang bisa kita ungkapkan dengan gambaran-gambaran seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini, 10 hari pertama daripada bulan Ramadan itu adalah merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, coba kita bayangkan, coba kita renungkan, siapa sih orangnya yang tidak ingin dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Pastilah tidak ada yang tidak menginginkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Kita atau siapapun yang melaksanakan perintah-perintah Allah, berupaya luar biasa untuk melaksanakan perintah Allah, yang diinginkan, yang dihajatkan tidak lain adalah daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya keras untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa tujuannya? Tidak lain adalah agar kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang tidak menginginkan daripada mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kandungan yang pertama. Di dalam bulan Ramadan itu terkandung untuk kita mengeruk sebesar-besarnya rahmat Allah, untuk kita meraih sebesar-besarnya rahmat Allah, dan itu adalah merupakan peluang emas bagi kita umat Islam yang beriman. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kandungan daripada bulan suci Ramadan yang kedua itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun menyadari bahwa siapa di antara kita yang tidak menginginkan bahwa segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan orang tua kita, agar Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, orang-orang yang punya hak wajib dengan diri kita. Dan kita pun senantiasa juga memintakan ampun untuk kaum muslimin dan muslimat sekalian. Kenapa demikian? Karena semuanya pasti menginginkan, pasti menghajatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan pula baginda Rasulullah SAW yang maksum sekalipun memberikan pengajaran kepada kita dengan contoh teladan beliau, bahwa beliau di dalam satu hari satu malam membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu riwayat menyatakan 70 kali satu hari satu malam, dan riwayat lain mengatakan Rasulullah beristighfar, memohon ampun kepada Allah 100 kali sehari semalaman. Ini menunjukkan bahwa tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini terkandung di dalam bulan suci Ramadan, yakni berada pada pertengahan dari tanggal 11 Ramadan sampai 20 di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, kandungan daripada bulan Ramadan yang ketiga adalah itqum minan nar, pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Coba kembali kita renungkan, adakah di antara kita yang tidak ingin agar dirinya terbebas daripada api neraka?
Adakah di antara kita daripada kaum muslimin yang beriman yang tidak ingin masuk surga dan terbebas daripada api neraka? Tentunya kita semua menginginkan agar kita dibebaskan daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karenanya, dalam mengisi bulan Ramadan ini, di 10 hari pertama yang merupakan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diajarkan untuk memperbanyak doa. Allahumma rahamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamni birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kasihilah aku, sayangilah aku, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian di 10 hari yang kedua, karena itu adalah merupakan pengampunan Allah, kita disuruh juga untuk memperbanyak doa. Allahumma gfirli zunubi ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wahai Tuhan seru sekalian alam. Dan oleh karena kandungan yang terakhir itulah adalah pembebasan daripada api neraka, maka kita pun diajarkan di dalam bulan suci Ramadan itu agar memperbanyak doa di 10 hari terakhir dengan doa Allahumma atikni minan nar wa adkhilnil jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bebaskanlah aku daripada api neraka dan masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmat Engkau, ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kaum muslimin rahimakumullah, begitulah sekelumit tentang penjelasan yang bisa dipaparkan daripada keistimewaan, kemuliaan bulan suci Ramadan yang setiap tahunnya, yang setiap tahun kedatangannya selalu kita nanti-nantikan sebagai umat Islam yang beriman. Dan terakhir, yang merupakan kabar gembira bagi kita umat Islam yang beriman, bahwa salah satu ganjaran daripada orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan itu adalah suatu ganjaran yang memang sangat luar biasa, suatu ganjaran yang memang sangat merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh setiap kita kaum muslimin yang beriman. Balasan itu tidak lain adalah bahwa surga merindukan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Kita bisa membayangkan kalau kita sudah tidak dipungkiri betapa kita menginginkan, betapa kita menghendaki, betapa kita sangat berhajat agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah puasa yang kita lakukan, di samping keinginan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menyediakan ganjaran bahwa surga itu punya perasaan rindu, punya perasaan keinginan yang sangat kuat agar kita memasuki ke dalam surga, yang itu adalah merupakan keinginan dan kerinduan daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Di dalam hadis dinyatakan bahwa memang ada 4 golongan yang memang mendapatkan ganjaran untuk mendapatkan rindunya surga kepada dirinya, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga itu rindu, surga itu punya keinginan besar kepada 4 golongan. Talil Quran, yang pertama adalah orang yang suka membaca Quran. Wahibdzil lisan,
dan yang kedua adalah orang yang memelihara lidahnya. Wa mut'imil ji'an, dan yang ketiga adalah orang yang suka memberi makan orang-orang yang kelaparan. Was-shaimi fi syahri Ramadan, dan yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.